Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak solih dan solihah kelas 5 berjumpa lagi dengan Bu Anita. Hari ini kita akan belajar IPS bersama-sama. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa disiapkan buku paket, buku catatan, serta alat tulismu ya. Catat hal-hal penting yang akan Bu Anita sampaikan nanti. Pelajaran hari ini dapat juga kalian buka kembali pada buku paket tema 1 subtema 3. Anak-anak, ingatkah kamu di manakah letak geografis Indonesia? Ya, letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis Indonesia menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama potensi tersebut dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, maupun bidang yang lain. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Potensi alam yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan komoditas perdagangan baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Indonesia menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang ramai dilewati, di antaranya Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Ini adalah berbagai contoh komoditas ekonomi Indonesia, misalnya biji kopi, kakao, batu bara, kelapa sawit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di bidang sosial. Letak yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Karena Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, menyebabkan terjadinya interaksi antara banyak pedagang dari berbagai belahan dunia dengan penduduk asli Indonesia yang menyebabkan terjadinya pertukaran budaya. Selanjutnya pada bidang budaya. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan dengan masyarakatnya yang terdiri atas ratusan suku bangsa menyebabkan setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama ada keragaman suku, yang kedua keberagaman bahasa, 3 keberagaman religi, dan keempat keberagaman seni dan budaya. Keadaan geografis setiap wilayah Indonesia yang berbeda-beda, seperti pantai, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah, memengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Aktivitas penduduk yang menempati suatu wilayah akan terpengaruh kondisi geografisnya. Coba perhatikan contoh berikut. Ini adalah upacara labuhan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Yogyakarta. Tujuannya agar diberikan hasil laut yang melimpah. Selanjutnya ada upacara Serentahun. Biasa dilakukan oleh masyarakat Sunda sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah. Selanjutnya kita lihat kehidupan suku Asmat yang masih sangat sederhana. Mereka hidup dengan mengandalkan hasil hutan. Di sini ada upacara Kasada. Upacara ini dilakukan oleh suku Tengger yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Mereka memberi sesajen ke kawah Gunung Bromo yang dianggap suci. Selanjutnya adalah pengaruh letak geografis Indonesia di bidang transportasi. Yang pertama adalah jalur udara. Jalur udara ini digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Moda transportasi yang biasa digunakan adalah pesawat terbang. Yang kedua adalah jalur darat. Jalur ini digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Moda transportasi yang biasa digunakan adalah kereta api,
bus, dan mobil. Lalu yang ketiga ada jalur laut. Digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Moda transportasi yang digunakan adalah kapal laut. Letak geografis Indonesia juga memengaruhi iklim maupun musim di Indonesia. Indonesia memiliki 3 iklim utama. Yang pertama adalah iklim musim atau muson, yang kedua iklim tropis, dan iklim laut. Iklim musim terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali, menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai April. Angin yang bertiup dari Asia ke Australia bersifat basah atau mengandung banyak uap air. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai Oktober. Angin yang bertiup dari Australia ke Asia bersifat kering atau mengandung sedikit uap air. Selanjutnya, iklim tropis menyebabkan suhu udara rata-rata di Indonesia panas. Hal ini terjadi karena Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Kemudian, iklim laut disebabkan oleh kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi laut dan samudra. Akibat iklim ini, Indonesia banyak mengalami musim hujan. Anak-anak, musim di Indonesia juga menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris. Indonesia cocok dijadikan lahan pertanian karena curah hujannya yang tinggi, matahari yang bersinar sepanjang tahun, dan suhu yang baik untuk tumbuhnya berbagai tanaman. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena luas lautannya yang lebih besar dibandingkan luas daratannya. Hal tersebut juga menyebabkan Indonesia kaya akan hasil laut. Karena letak geografisnya, Indonesia memiliki alam dengan panorama yang indah serta flora dan fauna yang beragam. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia menarik banyak wisatawan, khususnya dari luar negeri, untuk berkunjung di Indonesia. Hal ini tentu menguntungkan karena dapat meningkatkan devisa negara. Selain dampak positif pada berbagai bidang, letak geografis Indonesia juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, mudah masuknya kebudayaan asing yang dapat memberikan pengaruh negatif. Yang kedua, generasi muda Indonesia lebih mengenal kebudayaan luar dibandingkan dengan seni budaya bangsa sendiri. Yang ketiga, banyaknya generasi muda yang seringkali mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini menyebabkan generasi muda kurang mengenal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Anita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.